وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Halaman 257 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mun wa salasaham zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa Maulana Muhammad Arsad bin Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Pami Jamjam
ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam anna lil hasadi asbaban kasiratan wa hiya al-aduwatu wa ta'azzuzu wa takabburu wa ta'ajjubu wal khawfu min fawatil maqasidi al mahbubah wa hubbur riasah wa khubusun nafs wa bukhluha wa kulluha mazmumatun. Imam Ghazali menegaskan tentang hasad sampai kepada dengki. Nah, hasad itu hiri, kalau hikdun itu dengki. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi hasad itu beberapa sebab yang amat banyak. Tetapi tersimpun perhimpunannya hasad itu kepada 7 sebab. Pertama, yaitu al-adawah. Akibat hasad itu yakni terjadi berseteru atau bermusuhan dengan orang yang jadi berseteru itu. Berseteru artinya bermusuhan. Daripada akibat berseteru berkelahi dengan seseorang dan jadi daripada berbantah dengan dia. Maka inilah sebesar-besar sebab hasad itu. Yang kedua, at-ta'azzuju, yakni berkehendak kemuliaan bagi dirinya seperti berkehendak ia jadi orang besar. Jadi orang besar itu bukan lamak lah. Kalau mana jadi orang besar makan gencangi, ada itu maksudnya. Nah, tapi perasaan ingin jadi orang yang terhormat, perasaan nafsu, supaya dihormati orang, supaya dimuliakan orang, itu tujuannya. Itu ta'azzuz namanya. Yang kedua. Atau berkehendak jadi raja. Ini harus ikut pemilu. Jadi raja. Calon. Banyak modal. Jadi raja ini banyak modal kalau sekarang. Atau berkehendak jadi ulama. Nah, ini niat menurut info untuk supaya dimuliakan. Ya, ta'azzuz itu menuntut ilmu juga, tapi supaya dimuliakan niatnya. Nah, itu dunia. Itu bisa cepat kabulnya. Bila urusan dunia itu cepat kabulnya, banyak yang mendorong. Nah. Maka apabila ada seseorang yang dapat akan yang demikian itu, maka sangat ia dengki akan dia. Kalau ada orang tuh nang menyainginya, sarik benarnya. Guru dengan guru, ulama dengan ulama. Pokoknya yang sama lah. Dagang dengan pedagang tuh ada terjadi hasad. Paling tidak di hati. Nah, melihat kawan payu, seorang ada payu, macam-macam pikiran. Lah, diapai orang kan aja. Jadi hasad ini sakit benar. Rusak benar perasaan. Hah?
Irti aja bahirian bakal aja juga. Jadi nyaman jadi rakyat biasa juga lah. Kada nang bahirian. Tapi mun orangnya berilmu jadi apa aja kada masalah. Kada masalah. Yang sudah paham. Karena bagian orang tuh itu bukan bagian kita. Bagian kita bukan bagian orang kan kayak itu hakikatnya. Allah tuh kada salah menunjuk nikmatnya. Pasti sudah ada ketetapan masing-masing. Cuma karena hasad nih tetap pada nyaman lah. Gawian sama hasilnya beda. Maka apabila ada seorang yang dapat akan yang demikian itu, maka sangat ia dengki akan dia dan sangat benci akan dia. Dan suka ia akan hilang nikmat yang demikian itu dari seorang itu. Nah, itu sifatnya kada bagus. Jadi orang hasad ini manusia dimusuhinya Allah Ta'ala disarikinya. Hendaknya waninya aja munjuk. Itu yang kedua, akibat hasad. Yang ketiga, at-takabbur, yakni berkehendak membesarkan diri dengan dan menghinakan ia akan orang lain. Takabur ini rusaknya tuh orang lain tuh dianggap sepele. Biar seimbang keahliannya, pasti perasaan nafsunya tuh hebat aku. Nah itu dong takabur tuh. Dari sisi apa aja tuh? Nah, pasti nafsunya berpikir hebat aku jadinya. Itu rusaknya. Maka jikalau dapat orang lain itu akan nikmat, maka sangat ia dengki akan dia. Sudah tadilah. Dan sangat benci ia akan dia, dan suka ia akan hilang nikmat itu daripadanya. Jadi mirip-mirip dengan ta'azzuz tadilah. Dengan mencari kemuliaan tadi mirip-mirip anunya nih. Gawiannya takabur ini. Yang keempat, ta'ajjub. Akibat hasad itu ada ta'ajjub dalam perasaan nafsunya. Yakni heran akan sesuatu martabat yang didapat oleh orang lain daripadanya. Ini heran akan sesuatu martabat pangkat yang didapat oleh orang lain daripadanya. Seperti yang dihikayatkan oleh Allah Ta'ala daripada umat Nabi dahulu-dahulu yang dengan firman-Nya, ma antum illa basyarum misluna. Artinya mengata mereka yang kufar itu bagi nabi yang mursal, bagi seluruh nabi yang diutus, tiada kamu melainkan manusia seumpama kami ini juga. Nah, jadi kami jadinya kada perlu mengikuti ikam itu manusia seperti kami juga. Nah. Jadi heran awan orang lain mempunyai kemuliaan heran. Padahal ta'ajub ini biasanya kan heran awan dirinya aja, kada ada hubungan orang lain. Tapi ternyata bisa juga heran terhadap kemuliaan orang. Nah, jadi orang itu akhirnya dianggap biasa-biasa, dianggap kayaknya juga, dianggap kada mempunyai kelebihan. Jadi berarti di sini ta'ajub itu bisa ke orang lain, bisa untuk dirinya sendiri. Maka dengan sebab inilah, maka sangat banyak orang yang dengki akan nabi-nabi. Nah, makanya orang-orang jadul dulu nabinya itu dibunuhnya. Karenanya kada mau ikut itu dibunuhnya. Sampai sehari itu 70 orang dibunuhnya nabi. Nah, karena nabi-nabi dahulu tuh dari keluarganya juga. Itu kisahnya kan dari keluarganya juga yang jadi nabi itu nah. Makanya jumlah nabi itu 124.000 yang terbilang, belum ada terbilang. Makanya kalau membunuh 70 ikong sehari masih kada habis. Orang Yahudi itu dahsyatnya.
Rasul 313. Yang wajib kita imani 25 yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah. Yang kelima yaitu khauf min fawatil maqasid, yakni takut akan luput daripada sesuatu yang dikehendakinya, yang dikasatnya. Nah itu hasad tuh lah. Bila sesuatu yang dirancangnya ada dapat omanya khawatirnya lah. Nah, gelisah. Allah kada munjuk lagi, kada sabar mahadang. Syarat dan rukunnya cukup sudah untuk mendapat, tapi kada muncul lagi. Kada keluar lagi. Gelisahnya. Menunggu tuh gelisah. Anak lakas. Dan yang demikian itu tertentu dengan dua orang yang berbuat akan sesuatu maksud. Yang satu supaya tertentu sesuatu yang dimaksudkannya bagi dirinya, tiada kepada lainnya. Seperti berdengki-dengkian antara dua perempuan yang berbuat akan sesuatu maksudnya daripada suami. Berabut calon misalnya. Nah, ini khauf. Kalau pina direbutin nang saikong, itu bisa terjadi lah. Lalakian kayak itu juga berabut. Itu bisa terjadi perang perasaan, perang mulut, bisa fisik. Nah, itu zaman bahari lah. Tapi ada aja masih sampai ini kada sadar. Merabutakan yang saikong itu padahal banyak benar lagi. Dan seperti berdengki-dengkian dua orang yang bersaudara di dalam berbuat akan sesuatu maksudnya daripada dua ibu bapaknya. Bisa aja bedang sanak tuh berdengki-dengkian karena akibat orang tuanya kada seimbang, kada adil memberikan sesuatu. Bisa aja terjadi. Nah, ini khauf, itulah akibat hasad terjadi khauf. Dan seperti berdengki-dengkian antara dua orang tilmid atau dua orang murid bagi guru yang satu supaya dapat maksudnya daripada gurunya itu. Dan guru murid yang parak agak nang jauh tuh sarik tak jar guru sakumpul juga lah nang parak nih nawan awan guru jasidin pinagana hidung nang kada kau parak sarik tak jasidin lagi sah. Jadi antara murid tuh bisa aja berdengkian aur inya aja parak guru jar. Nang jauh nih kada kau parak itu terjadi sama itu. Makanya kalau Nabi itu sidin kada mau majelis sidin itu tetap itu kada mau. Karena mungkin menjaga itulah majelis itu kada mau tetap betunggal di situ juga kada mau. Bila betunggal itu pang taparak. Jadi diceritakan dalam kitab daripada memperhatikannya Rasulullah itu dengan para sahabat lah supaya para sahabat itu bisa berdialog seberataan. Dan seperti dua orang yang hampir kepada raja supaya dapat bertabat daripada raja itu. Ya juga kalau atasan nih, ada yang bilang dekat benar, nah saya kau dekat supaya berubah yo pangkat. Ada juga nang itu bersikut-sikutan juga, berhiri-hirian juga. Nah, itu terjadi. Itu khauf namanya. Kehendak seorang kalau dirabuti kawan. Dan seperti berdengki-dengkian antara dua orang yang mengajar
Mawaiz yakni mengajar ilmu yang menjagakan kepada akhirat dalam satu negeri bagi maksud mendapat akan harta atau kebesaran atau kemegahan daripada orang yang di dalam negeri itu. Ulama itu juga sekalinya terjadi juga pula ulama ini mengajar di sini nang zaman nang telah lewat-lewat nih. Nang ini kan aku lagi masuk ke sana. Itu terjadi itu. Han ulama pada ulama juga bebintih juga. Sampai wah ini nang ada sinkron enggak? Padahal kalau kita tarik ke dalamnya lah ke tauhid, berarti orang itu bertauhid. Nambah singkingannya seakan-akan lahan itu direbut. Tapi orangnya matian sudah, meninggalan sudah. Nang kada mau tuh. Itu bang setannya luar biasa lah. Menggoda tuan guru dengan tuan guru, bibintih jarang akur. Sedikitnya perbedaan sudah kada berakuran. Kada kawa menerima itu bahwa itulah ujian dan cobaan, kada kawa menerima. Makanya itu pentingnya kita belajar hati, belajar ilmu hakikat. Kalau kada belajar hakikat seakan-akan musibah. Tapi kalau belajar hakikat, gerakan apapun, diam dan gerak itu adalah asarun min fi'lillah. Semua itu adalah sebab daripada perbuatan Allah. Kada ada yang lain sekecil apapun, kada ada. Mun orang kasih itu aman, kada ada masalah. Tapi bila kada kasih itu bersaing tuh bang jadinya. Nah. Memang kada kau sama. Pasti ada perbedaan. Allah memang menciptakan perbedaan itu. La yajaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbi, kata Allah. Senantiasa Allah menciptakan itu berbeda kita ini karena mau sama. Mun kita kada hendak berbeda berarti kita menentang ciptaan Allah. Surah Hud lah. La yajaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbi, kata Allah. Terkecuali orang yang batinnya selalu dirahim oleh Allah, baru mereka paham bahwa perbedaan itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini anaknya kita kada kawa kalau sama. Nang 2-3 ikong tuh kada kawa sama. Hendak kita bagus berataan, tapi Allah mencoba kita. Ada di antara anak tuh nang pina macam-macam kelakuannya. Nah, nang tabungol sadikit atau bungol bandar bisa juga. Nah, jadi contoh itu sudah diulah Allah Ta'ala dengan para nabi-nabi terdahulu. Siapa? Nabi Nuh kayak Pak? Anaknya Kan'an kafir, istrinya kafir. Apa kurangnya Nabi yang dahulu tuh? Jak ibarat minta Allah Ta'ala. Tapi itu sudah terjadi. Untuk contoh awan kita berataan. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita mendoakan kada baik. Nah anak kada baik tuh dia lahirnya. Ini tuh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun kehendak kita nih ya harus anak bagus terus. Karena bila anak tuh bagus berataan bisa sombong sepanjangan orang tuanya. Lalu aku aja yang berhasil tuh mendidik menyekolahkan berataan. Yalah. Setan kada berdiamnya menggoda. Nah, itu hikmahnya. Bila ada nanti macal sadar kita, oh, ada kita sekalinya nang maaturnya. Kita nih berkehendak aja, tapi kehendak kita tuh kada taksir menurut Ibnu Tasawuf, kada memberi bekas. Jangan memberi bekas ya ditaruh kita nih, ya ada. Nah, itu tauhid namanya. Itu pentingnya belajar hati, belajar tauhid secara mendalam. Jangan dipikir aja, mau dipikir aja karas. Wani kada berawan sampai mati itu kalau dipikir aja ilmunya. Orang ini kada ada maafnya. Allah aja maaf. Nang 99, 100 membunuh ya tuh dimaafkan Allah Ta'ala aja. Kita nang sedikit itu kada memaafkan kejam benar kalau. Nah, itu belajar dipikir aja ngarannya. Pikir yang diaturkan pahala, dosa, haram, halal. Nah, di sini berdengki-dengkian antara dua orang yang mengajar mawaiz, yakni mengajarkan ilmu yang menjagakan kepada akhirat di dalam satu negeri.
bagi maksud mendapat akan harta. Nang saiko lillahi ta'ala, nang saikong ni ada sedikit hatinya hendak melalui mengajar itu mendapat harta, sarik tan eta tak? Awan nang saikong, guru nang saikong. Nah, itu maksudnya. Dengki jadinya karena mengambil lahan. Nah, itu kada boleh. Itu tauhidnya hilang lah itu. Seakan-akan kada percaya Allah tuh habis punya perbendaharaan lah. Lah sarikan manusia itu berarti Allah tuh dianggap kada punya perbendaharaan nikmat. Bahaya benar itu. Seperti berdengki-dengkian antara dua orang fikih, ahli fikih. Nah, ulama fikih ahli apa aja ditakunakan kau menjawab sidin. Ada di kampung dua nang itu. Bebintih juga tak? Nah. Yang mengajar ilmu hukum syara. Fikih itu mengajar hukum syara tentang sembahyang, tentang rukun Islam yang 5 tuh. Itu hukum syara katanya. Di dalam negeri yang 1, 2 di situ ada nang alim labar toh. Nah. Kada mau akurnya. Yang satu karena berkehendak akan harta atau kemegahan atau kemuliaan daripada orang yang di dalam negeri itu dan barang sebagainya. Itu yang kelima, sebab hasad tadi. Yang keenam yaitu hubur riasah wa talabul jah, yakni kasih ia jadi kepala orang. Nah, hendak jadi pembakal, hendak jadi irti lah. Jadi kepala orang itu ya kalau artinya memimpin manusia. Ya dong, mbah pemilih apa mau apa ngarannya mahambur duit supaya menang. Jadi digambarkan sudah oleh Imam Ghazali akibat hasad tadilah. Yaitu hubur riasah wa talabul jah, yakni kasih ia jadi kepala orang dan menuntut ia akan kemegahan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu akan beberapa daripada ilmu supaya jadi ia alim yang besar yang tiada baginya banding yang di dalam dunia. Itu menurut nafsunya lah. Menurut nafsunya perasaannya asa kada nang membandingi waninya nih, hebat benar menurut nafsunya. Maka tiap-tiap mendengar akan orang yang alim sepertinya itu, maka dengki ia akan dia dan barang sebagainya. Itu akibat hasad, dampak hasad tadi. Yang ketujuh yaitu hubsun nafs wa syuhha, yakni sangat jahat nafsunya. Orang yang hasad nih nafsunya jahat benar, kada mau pernah baik dengan orang lain. Padahalnya kada mengerti kejahatannya tuh membinasakan dirinya, kada mengertinya. Dan sangat kikir dirinya itu, jahat kikir pula. Maka tiap-tiap ia melihat akan seseorang yang diberi oleh Allah Ta'ala akan dia nikmat seperti harta atau lainnya, maka sangat dengki ia akan orang yang diberi oleh Allah Ta'ala akan dia nikmat itu. Jadi kan duanya jadi musuhnya. Awan Allah Ta'ala sariknya, awan nang orang diberi nikmat Allah Ta'ala itu sarik. Tapi tanggung-tanggung nih nang ketujuh nih lah, khubusun nafsinya. Dan Jepang jangan adalah di muka bumi nang kayak ini. Payah benar mun kada batobat, kasihan benar. Karena ia tiada mau memberi akan nikmat kepada orang, maka benci akan dapat nikmat dan dapat kebajikan itu, dan suka ia hilang nikmat itu daripada orang lain itu, dan sekalian yang tersebut itu haram lagi dicela oleh syara. Wallahu a'lam. Nah, itu akibat hasad. Jadi ada 7 macam dampak yang terjadi di diri seseorang apabila sifat hasad. Ya Rasulullah, bila hasad ada di hati iman hilang, bila iman ada hasad hilang. Jadi orang hasad itu imannya kada ada. Selama hasad ada di dalam hatinya, maka imannya hilang. Karena hasad tadi dampaknya ada 7 macam yang menjadi kejahatan dalam hati. Faslun fi bayanid dawa allazi bihi yazulu maradu
al-hasadi anil qalbi. Ini suatu pasal pada menyatakan obat yang dengan dia obat itu hilang penyakit hasad di dalam hati. Nah, ini obatnya lah. Ada obatnya. Imam Ghazali menjelaskan cara untuk menghilangkan sifat hasad itu dari sedikit-sedikit mulailah. Nah, ini kita yang perlu tahu. Obatnya ini yang perlu tahu. I'lam annal hasada minal amradil azimah lil qalbi. Wala tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal amal. Wal ilmun nafi limaradil hasadi huwa an ta'rifa tahqiqan annal hasada dararun alaika fid dunya wad din. Wa annahu la darara fihi alal mahsudi fid dunya wad din. Bal yantafi'u bih fid dunya wad din. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya hasad itu daripada sebesar-besar penyakit bagi hati kita. Dan tiada dapat diobati akan penyakit hati itu melainkan dengan ilmu dan amal. Nah, jadi obatnya kada obat dokter, kada terapi manusia kada, tapi ilmu dan amal. Cara menghilangkan. Dan ilmu yang memberi manfaat, tapi ilmunya yang memberi manfaat bagi penyakit hasad itu, yaitu bahwa engkau ketahui dengan sebenar-benarnya bahwa hasad itu memberi mudarat atas engkau pada dunia dan agama. Itu dulu diyakini, itu dulu bahwa sifat itu menjadi mudarat kepadamu di dunia dan agama. Nah, kalau situ sudah mudarat dunia dan agama, apalagi yang dicari? Siap-siap aja lagi kesebalah anaknya. Mun kada sadar di dunia susah, sakit hati terus, matinya kena masuk neraka. Itu maksudnya di agama tuh. Nah, berarti tersalah jalan. Kalau itu yang dikekali. Dan bahwa sesungguhnya hasad itu tiada memberi mudarat dengan dia atas orang yang engkau hasad akan dia itu. Kalau orang yang dihasati, ya apa aman aja. Nya membalas kada, tahu-tahu kada, yang dihiri inilah. Ada papanya. Saurang nang mahiri ini nang berbahaya. Jadi orang yang engkau hasad akan dia itu di dalam dunianya dan di dalam agamanya itu aman. Bahkan ia mengambil manfaat dengan dia hasad itu di dalam dunia dan agamanya. Ada manfaatnya ya. Inya kada membalas, kada melawan, dapat pahala. Bilanya habis pahala nang mahasad, dosa nang dihasad diambil. Jadi double. Jadi bila ada orang yang menyambati kita ingatkan ini, bersabar aja. Ujian. Apalagi pun bujur, gawian kita disambat orang, berarti orang menasihati kita. Ya kalau bujur menyambati, kami ini bungo orang. Bujur kada kita, bungo asalnya. Jar guru, itu nasihat sebenarnya. Kalau kita tarik ke awal, kita tuh dasar bungo. Kada bisa apa-apa. Cuman nafsu kita kan diterima, ditanggung orang banyak padahan bungo, ini nangalihnya, Pak. Ada bahari di Pak 7 nih, ingatlah, Arwah Haji Tamak. Siapa yang ingat ya kalau? Padahan orang bungo, ke apakah? Sidin pada orang bungo, sidinnya minta maaf. Ayo. Cuma pandiran sidini tasawuf tarus, nya anak buah sa bati-bati siapa? Haji Ramli. Nah, bukti sidin itu apa? Sidin aku meninggal sidin hari Kamis jam 4. Terbukti sidin bocap. Nah, itu hebatnya terbuktinya tuh nah. Awan arwah isur, ingat kalau isur guru. Umum aja isur kayak Tuhan hapiannya jar. Jadi di pasar situ awan si arwah Yakub nggak tahu gunting. Takut
Terkena bana sidin tuh. Padahal orang bungo, sidinnya minta maaf. Ya bayang kawala mengamalkan ini nih. Orang sudah, hilang sudah perasaan. Padahal orang bungo, biasa aja sidin. Memang muntung sidin ini sudah di luar jalur bepandir. Muntung roh nang dipandir, roh tuh muntung. Kayak itu jadi pandir sidin. Jadi orang banyak nang dimenggayai aja. Udah kan menyobalah sidin. Tabuk di sini meninggal tuh, tahu sidin meninggal. Gila istilahnya, majnun, tapi majnun menuju Allah. Jadi padahal orang macam-macam itu ada memberi bekas lagi wan sidin. Adapun keadaan hasad itu memberi mudarat ia akan agama, maka yaitu bahwasanya dengan hasadmu itu seolah-olah engkau benci akan ketetapan Allah. Nah itu bahayanya secara hakikat. Nah, kada terima akan ketetapan Allah yang terjadi pada diri kita daripada cobaan-cobaan. Orang menyambati macam-macam itu kan cobaan. Orang yang menyambat itu la haula wala juga. Kenapa jadi menyambat? Karena sudah ditetapkan Allah. Jam ini, hari ini, detik ini, ikam harus nyambat sepulan. Nah. Itu hakikatnya lah. Tidak kebetulan. Kalau Allah itu tidak kebetulan, dan kebetulan itu hanya sesama manusia. Itu perinciannya. Kita nih, umpama ada musibah, hari anu, detik anu, jam anu, sampai musibah tuh pasti. Cuma berat atau ringannya kada tahu kita. Itu maksudnya qada dan qadar. Qada itu kita kada tahu, setelah terbukti qadar ngarannya. Nah, nang kayak kita ini kada kebetulan nih. Berkumpul nih, sudah dicatat di sana. Sudah dicatat. Itu secara tauhid. Nah, di sini dijelaskan kalau kita dengan hasadmu itu, nang kamu tidak senang itu, seolah-olah engkau benci akan ketetapan Allah, qada Allah Ta'ala. Nah, kada menerima. Nang disambati orang macam-macam itu kada menerima. Memang nafsu ada menerima, karena kada nyaman didengar orang. Nah, tapi bila sabar, coba lihat Nabi. Padahal orang bungul, pada orang tukang ceher. Ayak lo, diludahi orang, dilempari orang. Pernah lah sidin? Kada pernah membalas, kada pernah dendam, karena Nabi itu tidak ada musuh, cuman orang yang memusuhi. Itu sifat Rasulullah. Jadi orang yang kawanaka itu berarti mewarisi sifat Rasulullah. Mudahan kita kawaka itulah selamat tuh kita. Kada ada lagi kita memusuhi orang yang memusuhi kita. Orang memusuhi itu Allah Ta'ala, dia menguji kekuatan keimanan kita. Dan engkau benci akan nikmatnya Allah yang dibahagikannya bagi hambanya itu. Nah itu dua macam itu. Allah menunjuk nikmat untuk seseorang, ikam benci. Padahal itu kan bagian inya, bukan bagian seorang. Bagian seorang belum lagi karena kita hasad lalu ditunda Allah istilahnya tuh. Nah, lalu kita kada sabar. Allah kada pernah salah bagi nikmat itu kada pernah salah. Nang salah tuh kita yang menanggapi salah. Sampai kah? Belum. 5 menit. Dan inilah sebesar-besar dosa yang memberi cedera di dalam agamamu. Besar dosanya itu, karena kada percaya dengan takdir kada ketetapan Allah, dan kada percaya dengan bagian-bagian hamba yang diserahkan oleh Allah nikmatnya, bahwa itu bukan bagian orang yang menghasad, tapi itu bagian orang yang dihasut. Cuman kita boleh berdoa, ya Allah, ulun hendak juga kayak dihinya tuh, kan kata Allah boleh aja kita. Cuma Allah menunjuk tuh menurut Allah, bukan menurut kehendak kita.
Dan adapun hasad itu memberi mudarat atasmu di dalam dunia, maka yaitu bahwa dengan sebab hasadmu itu, maka senantiasa engkau dapat kesakitan di dalam hatimu. Nah itu payahnya kita di dunia, kada pernah tenang lah. Gelisah, pilah hati gelisah beribadah kada mau husuk, kada tenang juga ibadahnya. Keganangan, bahkan di waktu sembahyang keganangan. Umpatnya, waktu sembahyang umpatnya nah hasad nah dalam hati. Dan dapat kesusahan di dalam hatimu itu karena seterumu yang engkau hasad akan dia itu tiada sunyi daripada nikmat yang diberikan Allah Ta'ala baginya. Baliyatan terus sekampung bang. Kada nyaman terus melihat orang yang dapat nikmat. Nah ini risikonya orang pahirian. Hiri yang kada bagus, hiri yang sampai kepada dengki namanya itulah. Dan dapat kesusahan di dalam hatimu itu karena seterumu yang engkau hasad akan dia itu tiada sunyi daripada nikmat yang diberikan Allah Ta'ala baginya. Dan tiap-tiap ia dapat nikmat itu sangat sakit hatimu akan dia. Dan demikian itu sebesar-besar kesusahan yang memberi mudarat akan dikau di dalam dunia. Nah itu Imam Ghazali. Jadi yang pertama tadi kita ingat bahwa apa yang terjadi awan kita supaya kita jangan hasad itu sebagai ketetapan Allah. Takdir yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dengan cara itu kita kawa mengurangi hasad kita. Walaupun kada langsung ampih. Adapun karena hasadmu itu tiada memberi mudarat atas orang yang engkau hasadkan akan dia itu di dalam dunianya dan di dalam agamanya, maka yaitu karena nikmat itu tiada hilang daripadanya sebab dengan hasadmu akan dia itu. Kalau pang dihasad dihiri hilang nikmat kada lah. Dan demikian lagi tiada memberi mudarat akan dia di dalam agamanya dengan sebab hasadmu akan dia itu. Karena tiada ia dapat dosa dengan sebab hasadmu akan dia itu. Tetapi engkau yang dapat dosanya. Nah, kita nama hasad dapat dosa yang dihasad. Mapang benernya. Adapun karena hasadmu itu memberi manfaat akan orang yang engkau hasad akan dia itu di dalam akhirat, maka ia itu adalah majlum, dijalim, yakni ia karena zalim daripadamu. Dan telah maklum bahwasanya orang yang majlum itu dapat ia beberapa pahala di dalam akhirat. Dan lagi segala amal yang kebajikan bagi orang yang hasad itu akan didapat oleh orang yang kena hasad itu. Adapun keadaan hasadmu itu memberi manfaat bagi orang yang kena hasad di dalam dunianya, maka yaitu bahwasanya tiap-tiap orang yang berseteru itu berkehendak menyakiti akan seterunya atau musuhnya. Dan adalah orang yang hasad itu senantiasa sakit hatinya itu. Dan demikian itu sampailah kehendak orang yang kena hasad itu. Jadi kesimpulannya orang yang dihasadnya lapang benarnya, asalnya kada membalas lah. Ada nama hasad ruginya banyak benar. Nah, habis pahala dosa orang pulang dipikul. Jadi double. Nah itu yang kita ingatakan supaya kita berupaya jangan menghasad orang. Ingatakan dosa orang tuh cagar kita memikul pahala kita habis, dosa orang kita pikul pulang. Kalau kita terus menghasad orang. Sampaikah? Kita baca cepat sedikit lagi lah. Adapun amal yang memberi manfaat bagi menghilangkan hasad yang di dalam hati itu, maka yaitu bahwa hendaklah engkau ketahui akan hukum hasad itu. Maka tiap-tiap datang hasad itu di dalam hatimu, maka hendaklah engkau lawani akan dia. Yakni apabila datang hasadmu daripada perkataan mencela akan orang, engkau hasad akan dia itu, hendaklah engkau puji akan dia. Dipuji aja, jangan dihasad. Puji orang nang kita sarik itu kita puji. Nah berbaliklah yang dihasad. Dan apabila bangkit hasadmu itu atas takabur akan dia, maka hendaklah engkau tawadu akan dia, merendah
Artinya merendah itu kita merasa pintar inya pada kita. Jangan mengaku pintar kita. Nah itu caranya lah. Yakni hendaklah engkau merendahkan diri kepadanya. Taharap inya pada kita habis saya untuk menghilangkan hasad kita nih diantaranya lah. Dan apabila bangkit hasadmu itu atas berkehendak menegahkan daripada memberi akan dia kebajikan, maka hendaklah engkau tambahi memberi kebajikan. Ini caranya menghilangkan hasad. Nang orang nang memusuhi kita nih kita bari. Menghilangkan rasa sarik tuh nah kita bari orang tuh. Nah, jadi itu caranya jadi Imam Ghazali. Kalau kata itu bau panjangan kita hasad. Dan apabila engkau hasad akan dia sebab benci akan dia, maka hendaklah engkau kasih akan dia, sayangi. Nah, demikianlah engkau perbuat akan lawan sekalian sebab hasad yang tersebut dahulu itu. Dan apabila engkau perbuat akan sekalian yang demikian itu, niscaya hilang akan dosa hasadmu itu. Wallahu a'lam. Itulah amalnya Nabi lah. Orang yang memutuskan silaturahim disambung sidin. Orang yang kada pernah memberi sidin diberi sidin. Jangan mengharap balasan. Orang yang menjalim sidin dimaafkan sidin. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Mun kada itu kada habisan hasadnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang sifat hasad, cara mengobatinya, berpaling kita. Artinya, nah asalnya kita merasa mulia, orang yang kita hasad tuh yang paling mulia kita kada paparakan kalau dibandinginya. Barangkali itulah yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita berniat untuk mempraktikkan itu tadi, sehingga kita mengurangi sifat hasad. Karena kita pasti ada hasad manusiawi kalau ada hasad itulah. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita sengaja atau tidak sengaja, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashiin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala
وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله